Setelah pemetaan bisnis proses dilakukan, pengembangan dokumen terlaksana, dan penerapan proses telah dimonitoring, selanjutnya kita memasuki tahapan pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen ini merupakan fase cek dalam siklus SDCA. Apa yang akan diasesmen di sini ada dua, yaitu asesmen implementasi RKMS dan asesmen SKK, atau yang sebelumnya kita kenal sebagai audit RKMS dan audit SKK. Untuk tahun ini, istilah audit tidak lagi digunakan untuk proses dan diganti dengan kata asesmen. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan penafsiran dalam penggunaan kata audit, yang mana audit yang selama ini familiar di kita adalah pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor internal Kala Group. Untuk asesmen RKMS sendiri, yang dilakukan yaitu mengakses, melihat kesesuaian antara isi RKMS dengan isi SKK, baik itu pedoman maupun prosedur kerja. Diharapkan tidak ada lagi isi pedoman maupun prosedur kerja yang kontradiktif dengan klausul-klausul yang telah diatur dalam RKMS. Adapun untuk asesmen SKK, yaitu melihat kesesuaian antara isi SKK dengan implementasinya di lapangan, baik itu untuk pedoman maupun untuk prosedur kerja. Perbedaan asesmen proses dengan audit SPI dapat dilihat dari segi definisi, skop, tujuan, maupun tahapan prosesnya. Dari segi definisi, untuk asesmen proses, asesmen yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan aktivitas operasional terhadap implementasi SDCA proses. Sedangkan definisi untuk SPI yaitu sistem yang dilakukan perusahaan dan terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran tertentu untuk menjaga perusahaan dalam mematuhi kebijakan manajemen. Dari sisi scopingnya, yaitu untuk asesmen proses terdiri atas implementasi RKMS dan implementasi SKK approve. Sedangkan untuk skop dari SPI yaitu COSO framework, di mana terdapat lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Sedangkan dari sisi tujuan, asesmen proses memiliki tujuan yaitu menilai implementasi RKMS terhadap dokumen SKK approve, menilai implementasi proses dan SKK approve, menilai pemenuhan target dokumen SKK approve. Sedangkan untuk SPI memiliki tujuan yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua itu kandaran pelaporan keuangan, yang ketiga pengamanan aset perusahaan, dan yang keempat ketaatan terhadap kebijakan atau undang-undang yang berlaku. Sedangkan dari segi tahapan, yaitu pertama, key activities disusun berdasarkan SKK approve. Yang kedua, pemetaan tahapan dalam SKK approve yang kontradiktif terhadap klausul RKMS. Yang ketiga, tidak akan dilanjutkan apabila tidak ada dokumen SKK approve. Sedangkan untuk SPI yaitu menyusun key activities dari seluruh proses dalam bisnis proses approve. Kemudian, pengujian transaksi tidak hanya mengacu pada SKK approve, tetapi dapat juga melihat dokumen lain yang dianggap valid dan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan operasional rutin. Jadi hal utama yang membedakan di sini adalah pertama, ketika tidak ada SKK approve, maka proses asesmen proses tidak akan dapat dilanjutkan dan nilainya akan otomatis 0. Sedangkan untuk audit SPI tetap melanjutkan dengan mengacu pada prosedur-prosedur atau dokumen-dokumen lain yang dianggap sebagai acuan dalam menjalankan operasional. Kemudian untuk skema asesmen proses sendiri ada 3, yaitu SKK approve, implementasi RKMS, dan SK compliance atau assessment proses. SKK approve yaitu menilai pemenuhan target SKK yang telah selesai sampai tahap approval. Untuk implementasi RKMS, menilai kontradiktif atau tidaknya antara dokumen SKK approve terhadap 50% fokus target klausul implementasi RKMS tahun 2020. Kemudian untuk SK compliance yaitu implementasi dokumen SKK approve terhadap operasional rutin. Jumlah sampling yang bisa dilakukan yaitu sebanyak 3 transaksi.
Untuk tahapan penyusunan program asesmen implementasi RKMS dimulai dari bulan Juni, yaitu penentuan cut-off periode pemeriksaan dokumen. Kemudian tanggal 1 Juli sampai tanggal 13 November itu tahap persiapan penyusunan tools assessment. Kenapa tahap penyusunan tools assessment ini dimulai dari Juli sampai dengan di November? Karena proses assessment ini akan dilakukan bertahap, sehingga setiap penyusunan tools akan langsung dilakukan bertahap mengikuti dengan proses asesmennya. Kemudian tanggal 13 Juli sampai 30 November itu dilakukan asesmen lapangan. Kemudian tanggal 20 Juli sampai dengan 11 Desember itu tahap laporan. Tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Desember itu rekomendasi dan sosialisasi rencana tindak lanjut. Adapun untuk tahapan penyusunan program SKA Compliance, yaitu tanggal 22 sampai 30 Juni penentuan cut-off periode pemeriksaan dokumen. Kemudian tanggal 1 Juli sampai dengan 13 November itu tahap persiapan penyusunan tools assessment. Tanggal 13 Juli sampai dengan 30 November itu asesmen lapangan. 20 Juli sampai dengan 11 Desember pelaporan. 27 Juli sampai dengan 31 Desember itu rekomendasi dan sosialisasi rencana tindak lanjut. Harapannya apa? Dengan adanya timeline atau program yang disusun seperti yang dipaparkan tadi, harapannya adalah agar target SKA Compliance implementasi RKMS untuk tahun 2020 dapat tercapai. Sehingga kembali lagi ditekankan peran Bapak Ibu sebagai dokumen kontrol sangat penting dalam hal ini demi menjaga agar target-target kita bisa tercapai. Mengingatkan BPO untuk melengkapi SKK Approve, mensosialisasikan, kemudian mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur yang telah disusun bersama. Demikian materi terkait dengan asesmen proses.